Hello everyone, okay. A lot of you here, I heard just now, where are these people from? I am from Sarawak. I'm an Iban, I'm a Dayak. Let me ask you a question. Is Sabah and Sarawak part of Malaysia? Yes! Is Sabah and Sarawak part of Malaysia? Yes! If you say yes, now I want to share with you, according to the Constitution of Malaysia, our country is called Malaysia and not Malaya. Yeah! Okay? And Malaysia is a secular country and not an Islamic state. Yeah! Now you must always remember, Sabah and Sarawak is not an Islamic state. No That- Islamic state. Yes, non-Islamic state, yeah. So, that's part of the reason why Sabah and Sarawak is willing to sign the Malaysian Agreement in 1963. Have you heard of Malaysian Agreement? Yeah! So, that's part of the reason why Brunei and Singapore, Brunei refused, Singapore left, because they knew this is going to be a problem. So, we in Sarawak, before we sign the agreement, first thing we ask for is the religion. We want freedom of religion in Sarawak. That's why we can live in Sarawak in harmony and very happy in Sarawak. So you must always remember, we, Sarawak and Sabah, we are in the island of Borneo. Tak banyak orang tahu, where is Sabah, where is Sarawak? They thought that we still live on top of the tree. No. We are a very rich country. So, you must always remember, in Borneo, 90% of the people in the island are the Dayak. Okay? And 53% of the population of Sarawak are Dayak. The mix of Dayak and blah blah blah. So we mix more, okay? Now, there are a lot of races in Sarawak. I give you very good example. The Bangsa Melanau, okay? Most of them are Christian, some are Muslim, but they refuse to be called Malay. They still want to maintain them that they are Melanau. They are not Malay, even though they are a Muslim. Same goes to Sabah, some Murut. You see, there are so many Muruts who are Muslim, but they are Murut. They doesn't want to be called Malay. So that's why I said, we in Sabah and Sarawak, we want to hear that the country where we live in now is a peaceful place for all Malaysians. Malaysia doesn't belong to one race and one religion. It belongs to all of us. We live here, we Sarawakian believe that Malaysia is a multi-racial, multicultural, and multi-religion Malaysia. So that's the reason why we still want to be part of Malaysia. Otherwise, if there are so many problems here in Malaya, we Sarawak call you guys here Malaya. Okay? So, because of so many issues, I think this is part of the reason why we Sarawakian are not keen to be part of Malaysia anymore. Thank you very much. Okay. Sekarang ini kita mesti jangan lihat dari segi agama dan bangsa. Sesiapa yang buat salah, dia mesti ditangkap dan dihadapkan di mahkamah. Tak kira ke dia Melayu ke dia Cina ke dia India ke, kalau dia buat seditious remarks, kita ada penuh undang-undang di dalam penal code. Tetapi kenapa segala beribu polis report yang telah dibuat oleh Shashi dan ramai lagi, sebab ini ustaz-ustaz yang kononnya ustaz banyak melemparkan tomahan dan cemohan terhadap agama Hindu. Itu sebab
dia banyak Hindu yang buat report. Cuba kalau Melayu yang buat report terhadap Islam, cepat mereka bergerak. 2 hari kena tangkap, terus kena tuduh, terus masuk penjara. Kenapa tidak sama dijadikan kepada ustaz-ustaz ini? Okey, inilah yang melalui setiap pemikiran orang yang waras. Tak kira Melayu, Cina atau India. So kita mahu satu tindakan yang adil daripada pejabat peguam negara Malaysia. Dan kita mahu kita punya orang politik bersuara tentang ini. Mengapa mereka tidak langsung membuat apa-apa percakapan? Okey, so sementara itu, okey guys, sekarang ini kita telah cuba membuat apa yang kita boleh buat. Saya harap semua kita bersabar dan lihat apa tindakan AGC dan juga tindakan orang-orang politik kita. Terima kasih. Ya, shalom teman-teman semua. Itu tadi barusan saya dapatkan dari channel YouTube Green Party of Malaysia ya. Oke, saya akan bacakan ulang, saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya tadi yang awal ya. Kita pelan-pelan dulu. Halo semua. Saya baru saja mendengar banyak dari kalian di sini bertanya, dari mana orang-orang ini berasal? Saya dari Sarawak, saya orang Iban, saya orang Dayak. Dan saya mengajukan pertanyaan kepada kalian, apakah Sabah dan Sarawak termasuk bagian dari Malaysia? Jika Anda menjawab iya, sekarang saya ingin berbagi kepada Anda. Menurut Konstitusi Malaysia, negara kita disebut Malaysia, bukan Malaya. Dan Malaysia adalah negara sekuler, bukan negara Islam. Ya, ini berkali-kali diulangnya, bukan negara Islam. Sekarang kalian harus ingat, Sabah dan Sarawak bukan negara Islam. Bukan negara Islam ya. Jadi itulah salah satu alasan Sabah dan Sarawak bersedia menandatangani perjanjian Malaysia pada tahun 1963. Pernahkah Anda mendengar tentang perjanjian Malaysia? Jadi itulah sebagian alasan mengapa Brunei dan Singapura. Si Brunei menolak, Singapura pergi. Karena mereka tahu ini akan menjadi masalah. Jadi kami di Sarawak, sebelum kami menandatangani perjanjian, hal pertama yang kami tanyakan adalah agama. Kami tidak mau agama ini. Kami menginginkan kebebasan beragama di Sarawak. Nah, maksudnya nggak mau agama ini menjadi negara agama ya maksudnya ya. Itulah kenapa kita bisa hidup dengan tenang. Itulah mengapa kita bisa hidup dengan harmonis dan sangat bahagia di Sarawak. Jadi kamu harus ingat, kami Sarawak dan Sabah, kami berada di Pulau Borneo dalam kurung Kalimantan ya. Tidak banyak orang yang tahu di mana Sabah dan Sarawak. Mereka kira kami masih tinggal di atas pohon. Enggak, kami nggak tinggal di atas pohon katanya ya. Kami adalah negara yang sangat kaya. Saya itu kurang rapat itu ya kacanya. Jadi kamu harus selalu ingat di Borneo 90% penduduk pulau ini adalah suku Dayak. Dan 53% penduduk Sarawak adalah suku Dayak. Campuran Dayak dan lainnya, jadi kami lebih banyak. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Ada banyak ras di Sarawak. Saya ingin memberikan Anda satu contoh yang sangat bagus. Bangsa Melanau, sebagian besar beragama Kristen, sebagian beragama Islam. Tapi mereka menolak disebut Melayu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu dan terus dukung dalam doa sehingga melalui pelayanan kita banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dikuatkan, dan mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, lebih-lebih lagi mereka yang sudah masuk ke dalam agama sebelah. Nah, mereka bisa kembali kepada Tuhan lewat pelayanan penginjilan kabar baik yang kita beritakan. Bapak Ibu bawa dalam doa, dan lebih-lebih lagi hari Selasa nanti saya berangkat ke Padang saudara. Bapak Ibu bawa dalam doa agar pelayanan kita di Padang itu banyak orang Kedar Nibayot mendengarkan kabar baik, dan akhirnya mulut, bibir, lidah semua orang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa nanti hari Selasa Bapak Ibu bawa dalam doa ya, khususnya pelayanan di hari Selasa nanti yang akan saya lakukan di daerah Sumatera Barat, Padang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana tanggapan saudara semuanya setelah menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Dan saya tidak tahu ya saudara, kenapa hari-hari ini banyak sekali di negara-negara asing menolak agama satu itu, ya. Banyak sekali mereka menolak sekarang. India dan negara-negara yang lain yang lagi berkembang, yang sudah berkembang, mereka sudah benar-benar menolak saudara. Dan para murtadin hari-hari ini banyak sekali muncul di media sosial. Mereka mulai berani bersaksi, mulai berani menceritakan kenapa mereka keluar dari agama Islam, mulai berani menceritakan kenapa mereka murtad dari agama Islam, mulai berani mereka menceritakan kabar baik, menceritakan kasih Tuhan, menceritakan akibat yang membuat mereka murtad itu apa. Dan saya bertemu dengan banyak petobat baru saudara. Rata-rata yang saya temukan yang membuat mereka bertobat itu satu hal, yaitu keselamatan. Semuanya dan hampir semua orang-orang yang saya jumpai, mereka menemukan mereka murtad setelah membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan itu sama persis dengan yang saya alami. Dan semalam di TikTok Bapak Ibu ada juga orang Aceh ya, dia baru masuk di komal kita. Dia katakan, saya baru murtad Bang Pendi. Saya tanya, kenapa, apa yang membuatmu murtad? Setelah saya membaca, setelah saya merenungkan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang membuat saya murtad katanya. Dan ini saya sangat bersyukur Bapak Ibu ya. Saya tidak sia-sia di media sosial. Dan ternyata hari-hari ini sudah banyak orang Aceh yang berani muncul di media sosial, berani bersaksi di media sosial, berani memberitakan Injil di media sosial. Karena ketika kita memberitakan Injil di media sosial itu tanpa batas saudara ya. Selama kita ada paket ya, selama kita ada paket, kita bisa terus beritakan Injil. Dan kalau kita terbatas pergi ke daerah-daerah, pergi ke satu kota ke kota yang lain lewat media sosial, suara kita didengar di seluruh dunia. Akhirnya tergenapi firman Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memang untuk membaptis di media sosial itu tidak mungkin, tetapi saudara, ketika mereka mendengar kesaksian kita, ada orang yang dijamah oleh Tuhan, dan jiwa tersebut, orang tersebut pasti mencari cara, mencari jalan supaya orang itu bisa dibaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah hadis dikatakan begini, di akhir zaman nanti Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya, dan masjid-masjid mereka megah tetapi jauh dari hidayah. Ulama mereka jahat, dari mereka keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah itu kembali. Hadis riwayat Baihaqi dalam Asy-Syu'ab ya, dalam Asy-Syu'ab. Nah, luar biasa saudara ya. Dan kita juga melihat bahwa orang benar-benar hati ini dilawat Tuhan, dan Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kiranya video ini bisa memberikan motivasi kepada kita, bisa memberikan semangat kepada kita,
dan membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin hari semakin semangat di dalam Tuhan, membuat kita semakin hari semakin bersyukur bahwa kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jangan sampai tergenapi, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Mari kita bergandengan tangan, ya. Mari kita bergandengan tangan, kita bersatu, bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, karena kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tetapi untuk melayani Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Muhtadin. Terima kasih.